TV Indonesia, serta teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah. Terkait dengan RUU Kesehatan yang sudah sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Sumitra bahwa sudah mulai dibahas di Badan Legislasi, ini adalah bagian dari hal yang juga seharus disusun draftnya dan naskah akademiknya di Badan Legislasi. Secara proses, tentu dalam beberapa hari belakangan ini memang sedang dibahas di DPR RI bagaimana rancangan undang-undang ini kemudian akan disusun sebagai, bisa dikatakan sebagai pengganti undang-undang yang lama ya, ada 9 atau 10 undang-undang existing yang nantinya akan dicabut atau belum selesai sih pembahasannya atau nantinya akan terpengaruh. Ada beberapa hal catatan kami, saya Dewi Hanifah, anggota Badan Legislasi DPR RI, fraksi PKS sejak awal kami mempertanyakan kenapa, karena ketika kita mengubah undang-undang kesehatan, maka yang harus kita pikirkan adalah pertama, apa evaluasinya terhadap sejumlah undang-undang di bidang kesehatan lain yang sudah ada. Kedua, yang juga diperlukan adalah roadmap-nya nanti akan seperti apa. Bagaimana sistem yang akan kita bangun, bagaimana konstruknya, karena jika tidak dikonstruksi dengan baik, maka nanti kita cuma akan menambahkan masalah, bukan memperbaiki. Kalau katanya ada sejumlah hal. Yang ketiga, tentu bagi kita juga kita harus melihat ada hal-hal yang tidak semata-mata tambal sulam, tapi justru dia harus menjadi satu kesatuan. Karenanya tadi konstruksi berpikirnya memang sudah harus dipersiapkan. Nah, dalam beberapa hari ini memang ada rapat pleno sudah dibahas, disampaikan dan sedang menampung masukan-masukan dari anggota DPR RI. Tentu dalam diskusi-diskusinya kami sangat berharap nantinya ketika meskipun sudah mengundang 26 stakeholder ya, 26 stakeholder kesehatan Badan Legislasi, tetap saja ketika dia sudah tertuang dalam pasal-pasal, sejatinya memang tetap mengundang stakeholder kembali sesuai nggak dengan yang dimaksud, ataukah nanti sejalan tidak dengan konstruksi yang kita sepakati. Karena tentu kita tidak bisa sekedar nanti saja toh cuma draft yang disusun oleh Badan Legislasi nanti akan dibahas bersama pemerintah. Tapi peletak dasarnya justru adalah di naskah akademik dan di draft. Karenanya memang ini jalannya sebenarnya harusnya masih lebih panjang dan harus sangat hati-hati. Bukan berarti kita tidak mau diubah, banyak yang harus diperbaiki, tetapi harus sangat hati-hati dan jeli serta cermat. Karena kita tidak bisa mengabaikan undang-undang yang existing, proses yang sudah berjalan, dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang disusun boleh jalan. Ini adalah aturan, ini adalah hukum. Karenanya tata aturannya harus dengan sangat teliti, sangat baik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan cuma profesi tapi juga penerima layanan. Masyarakat secara umum mereka harus memahaminya, sehingga dalam pandangan saya tentu yang harus kita cermati lebih dalam selain tadi konstruksinya akan mengarahkan kemana ketika kita bicara tentang layanan kesehatan, kemudian pendekatannya dilakukan apa. Sekarang ini bobotnya lebih kepada kuratif, pengobatan, karena itu nanti akan berpengaruh kepada skema pembiayaan. Pembiayaan akan jadi sangat berat kalau kita cuma berpikir kuratif, kita tidak berpikir promotif preventif, karena sesungguhnya promotif preventif itu secara pembiayaan lebih rendah dan masyarakat akan menjadi lebih baik. Kemandirian masyarakat, kesadaran masyarakat dengan perilaku hidup bersih sehatnya akan menjadi lebih baik. Kita juga bicara soal SDM-nya yang selalu dikatakan bahwa tenaga kesehatan kita kurang, padahal sebenarnya nggak kurang-kurang, cuma distribusinya juga tidak ada pengaturan tata kelola manajemen. Kemudian bagaimana dengan tata kelola rumah sakit sebagai pelaksana layanan kuratif, dan juga bagaimana sistem jaminan sosial. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita, bagaimana memiliki sebuah konstruksi sistem kesehatan yang baik yang akan kita kalau kita mau memperbaiki, tapi sekali lagi tentu dengan komitmen semua, karena kalau tanpa komitmen tidak akan bisa diperbaiki. Jadi masukan kami tetap kita harus sangat hati-hati dalam pembahasannya, harus sangat detail
dan tidak boleh terlalu terburu-buru karena nanti akan banyak kelewat. Karena kita sekarang sedang memperbaiki setidaknya minimal kalau saya hitung 9 undang-undang existing. Nah, daripada nanti kemudian terjadi tabrakan kembali, maka kita tentu harus sangat cermat di dalamnya. Saya pikir tahap awal sebagai pemantik diskusinya begitu. Iya, tapi kalau kemudian gini Ibu, seandainya ada pertanyaan ya, sebetulnya tujuan revisi Undang-Undang Kesehatan ini bagus, hanya kemudian ada celah yang memang belum tersalurkan ya, belum dibuka ya. Jadi keterbukaan dari pemerintah khususnya dari DPR mungkin agar teman-teman dari organisasi profesi ini bisa lebih terlibat lebih dalam gitu. Kalau ada anggapan gitu bagaimana Ibu? Jadi gini, memang kalau di dalam Undang-Undang 12 2011 yang sudah 2 kali diamandemen ya, diingatkan bahwa kita harus melibatkan masyarakat partisipasi secara bermakna. Bukan sekedar datang RDPU presentasi selesai, tapi partisipasi secara bermakna. Yang saya pahami dari kata partisipasi secara bermakna adalah bagaimana masing-masing stakeholder bisa memberikan masukan ketika kemudian disusun diterjemahkan dalam draft. Tentu akan sangat berbeda kalau tidak dipahami pemaknaannya, karenanya harus di cross check kembali kepada stakeholder terkait. Tapi lagi-lagi harus disepakati sebenarnya konstruksinya akan kemana. Kalau konstruksinya sudah jelas, maka nanti akan dalam proses ini harus lebih panjang. Dalam hal ini menurut saya sepanjang belum selesai, maka masyarakat sebetulnya punya hak untuk menyampaikan, terus-menerus menyampaikan masukan-masukannya, dan secara umum rapat-rapat di Badan Legislasi itu kan terbuka ya, kecuali dinyatakan tertutup. Maka ketika dilaksanakan rapat itu bisa juga dilihat dan kemudian segera diberikan masukan-masukannya. Iya, artinya DPR juga terbuka dalam hal ini ya Bu? DPR sebenarnya dalam hal ini terbuka, dan kita juga saling mengingatkan. Kita juga khawatir kalau dibahas secara terburu-buru, karena ini masih terus didalami dan kami berharap bahwa ini bisa sangat detail. Dan sangat detail dalam artian pembahasannya di DPR-nya, di Badan Legislasi harus sangat detail. Terlebih jika kemudian ada implikasi-implikasi hukum yang akhirnya menyulitkan masyarakat, itu yang nggak boleh gitu. Oke, makasih Ibu.